orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat At-Takhabun 14:15. Ani, kok duitnya diambil? Buat bayar cicilan baju. Gue udah janji sama Mpok Minah, mau bayar besok. Kemarin kan aku udah ngasih. Uang segitu ya nggak cukup lah. Kapan sih kamu ngerasa cukup? Uang itu kan buat besok aku makan siang. Ya udah, besok puasa. Uang segitu disuruh ngirit. Tok, dengar ya Tok ya. Zaman gini semua itu mahal. Makanya kerja yang bener. Jangan males-malesan. Biar pulangnya banyak bawa duit. Mas, ini. Bu Indun beli TV baru. Sialan. Mana lebih besar lagi dari TV gue? Ini Mas, sekadar untuk beli rokok. Iya, makasih ya Mas ya. Mas, Ada yang bisa saya bantu, Ibu? TV yang di rumah ibu itu berapa inch sih? 21 ini, Bu. Ada apa, Ibu? Kalau gitu saya juga mau pesan deh, Mas. Saya mau pesan lebih besar dari TV-nya ibu itu. Saya pesan 29 inch. Karena saya mau ganti, Mas. TV saya yang di rumah kecil, nggak puas nontonnya. Oh ya, ini ada brosurnya, Ibu. Silakan lihat dulu. Nanti kalau cocok, Ibu pesan. Yang ini bagus nih, Mas. Modelnya, Mas. Oh ya, Ibu. Memang model terbaru itu, Ibu. Iya. Kalau yang itu sih, Mas, jelek, udah kuno, Mas. Nih, ini keren nih, Mas. Tapi untuk kepastiannya, saya akan telepon Mas kembali ya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih. Ya Allah, sepi banget hari ini. Saya cuma dapat segini. Aduh, pusing deh pala. Pasti sampai rumah istri saya marah-marah. Gua juga nih, Tok. Setiap hari gua nyetor ke Pak Haji mepet mulu. Bang, berapapun yang dibawa pulang, itu harus disyukuri. Itu namanya rezeki. Di zaman susah begini, masih untung bisa makan. Lapar. Sabar ya, Ndi. Kakak juga lapar. Assalamualaikum. Bapak lapar. Loh, memangnya kalian belum makan? Belum, Pak. Ibu dari tadi sore belum pulang dan di sini juga nggak ada makanan. Astagfirullahaladzim.
Iya, pagi. Ini TV kirimannya. TV? Kayaknya Bapak salah alamat deh, Pak. Saya nggak pernah pesan TV, Pak. Kemarin siang istri Bapak pesan sama saya. Tapi TV saya di rumah masih dalam keadaan bagus dan kami baru 6 bulan yang lalu beli. Jadi nggak mungkin kalau istri saya memesan TV baru, Pak. Tapi ini pesanan Ibu Ani kan, Pak? Oh ya, Bapak kalau nggak percaya ini ada tanda terimanya. Asik. Silakan Bapak lihat dulu. TV gue datang. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bawa TV ini pergi dan pesanan saya batalkan. Jangan dibatalin. Ini kan aku udah DP. Angus nanti uangnya. Kamu gimana sih? Kalau ada apa-apa kamu ngomong dong. Emangnya kalau bilang bakal kamu beliin? Enggak kan? Ini kan barang mewah. Juga TV di rumah kita masih bagus, Bu. Payah lu. Gitu aja udah puas. Gimana mau maju? Lihat dong TV kita. Kecil, 14 inch. Pusing nontonnya. Tapi kita nggak akan sanggup mencicilnya, Bu. Enggak kok. Cuma 400.000. Nggak mahal kan? Ya udah, yuk. Masukin ke dalam. Iya, benar. Belum. Kelihatannya suntuk sekali, Bang. Capek hati Syah punya istri nggak baik. Boro-boro bantuin suami cari uang. Ngurus anak aja dia nggak becus. Pernah suatu saat anak-anak kelaparan di rumah. Sementara dia asik keluyuran keluar. Setiap saya pulang kerja dalam keadaan capek, bukannya disuguhin kopi atau makanan kecil, malah cembetut dan diomelin. Sabar, Bang, sabar. Udah gue bilangin, kalau jadi suami, itu jangan takut sama bini. Hah? Malah ntar akibatnya jadi, lu diinjek-injek sama bini. Bang, saya tuh bukan takut sama bini, tapi ya saya nggak mau aja ribut. Sekarang gini, kalau lu mau nggak ribut, lu ceraiin aja bini lu ganti yang baru. Kalau nggak inget anak-anak, sudah dari dulu saya tinggal. Bang, ini saya titip untuk anak-anak ya. Nggak usah Syah, terima kasih. Nggak apa-apa, Bang. Saya ikhlas. Terima kasih. Ibu Wati. Mampus gue. Aduh, ini anak malah tidur lagi. Bangun, cepet bangun. Bilang sama Ibu Wati di depan kalau Ibu lagi nggak ada ya. Ani! Sialan, dia tahu kayaknya kalau gue datang lagi nih. Bilang sama Ibu Wati, Ibu lagi ke pasar. Tapi katanya Bapak nggak boleh bohong. Bohong itu kan dosa, Bu. Ayo cepat. Kalau kamu nolak, Ibu nggak kasih makan kamu. Ayo, cepet. Ayo cepat. Ibu lo mana? Lagi pergi ke pasar, Bu. Ke pasar? Bohong lo ya? Mana ibu lo? Suruh keluar. Tapi beneran kok. Ibu lagi pergi ke pasar. Alah, alasan. Ibu lo ngambil barang, kagak mau bayar. Nih, ya, udah. 3 bulan udah nunggak. Alasan aja. Cuma gue marah sama lo. Bilang sama ibu lo ya, kalau besok dia kagak mau bayar utangnya, barang-barangnya gue tarik. Kulkas, kompor gas, mesin cuci. Paham lo? Kasih tahu ya. Hah? Gimana? Ibu Wati udah pergi? Udah? Bu. Lulu lapar, Bu. Ibu nggak masak? Terus kita makan apa dong? Tapi segini mana cukup, Bu? Ya udah, beli 1 bagi berdua. Tapi ingat ya, setelah makan jangan kemana-mana. Ibu mau pergi, ngerti kamu? Udah. Hari ini sepi banget ya. Mana meriang lagi badan.
tahu, Bu. Nggak tahu. Ke pasar ya? Belum pulang? Saya nggak tahu. Alasan aja lo. Sak bener lo. Kecil juga. Ada apa ya, Bu? Kebeneran abang nongol. Bang, nih ya, kita datang kemari nih, mau nagih ame bininya abang. Udah 3 bulan kagak nyicil bayaran utangnya. Bagaimana sih? Kalau ditagih aja, ntar aja. Begitu mulu. Pokoknya begini bang ya, kalau nih hari kagak dibayar juga tuh cicilan, gua angkut semua barang-barangnya. Kalau Ibu memang mau ambil aja barang itu. Toh saya juga nggak bisa bayar cicilannya, Bu. Hah? Diambil bang? Bapakmu udah pulang? Udah, Bu. Tumben? Lagi sakit. Dasar pemalas. Jam segini udah pulang. Maunya tidur-tiduran aja. Kamu kerja keras. Kompor gasku! Kulkasku! Rice cookerku pada kemana? Siapa yang ngambil? Bu, saya mengembalikan ke tukang kredit. Kamu! Lancang sekali kamu ya! Saya nggak kuat lagi untuk bayar cicilannya, Bu. Kalau nurutin kamu, kita nggak bakal punya barang-barang itu. Kalau kita nggak maksa, hidup kita juga berubah. Ngerti kamu? Ibu tahu sendiri kan penghasilan saya berapa? Untuk makan aja kita udah pas-pasan. Belum lagi hobi ibu yang tukang belanja, beli ini, beli itu. Aku bosan dengan omongan kamu. Aku nyesel kalau sama kamu. Awas, nikah. Ambil semua barang-barang kamu, terus pergi dari sini. Apa-apa nih, Bu? Kita cerai. Astagfirullahaladzim. Kamu serius? Ya, aku serius. Kita cerai. Sekarang pergi, bawa barang-barang kamu itu cuma sekarang. Ayo, pergi cepat. Pergi sana. Ibu, jangan, Bu. Ayo, cepat. Pergi kamu dari sini. Aku bosan sama kamu. Pergi cepat. Pergi kamu dari sini. Istighfar, Bu. Udah, cepat pergi. Bu, Bapak. Cepat pergi. Oh, kamu jadi ikut. Cepat pergi. Dulu, adik. Sini kamu, sini. Ngapain kamu itu bapak kamu itu, ha? Nanti gembel kamu, ha? Ani, jangan kejam kamu. Mau apa kamu? Kamu nggak punya apa-apa di rumah ini. Semua punya aku. Anak-anak itu juga punya aku. Sekarang pergi dari sini. Pergi! 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 Aku selama ini mengalah demi anak-anak. Sekian tahun aku menikah, tapi aku nggak bisa merubah sifatnya. Ibarat piring yang udah retak, ya mau ditambah juga percuma. Sekarang mendingan kita nyari kontrakan kamu aja yuk. Ke dekat terminal. Nanti kalau nggak dapet, baru malam ini kamu bisa tidur sini. Gimana? Terima kasih, Bang. Mulai hari ini aku bakal hidup sendirian. Menghidupi anak-anak sialan itu tanpa pekerjaan. Aduh, gimana ya? Bagaimana aku bisa mendapatkan duit? Dan pasti besok Ibu Endah itu nagih hutang lagi. Aduh, kalau tiap hari nggak pegang duit, lama-lama barang-barang di rumah sini habis aku jualin. Tapi kerja apaan? Yes. Gua tahu cara mendapatkan pekerjaan yang gampang dan duitnya lumayan. Aduh, abang yang bener dong, basah nih. Aduh, maaf nih, maaf.
Mau nyari siapa nih? Nyari Bang Sanip. Nyari gue? Emang laki lu kemana? Ke laut. Udah deh, gak usah diomongin. Males. Terus nanyain apa dong? Bang, entar pulangnya mau jalan nggak? Ya tergantung. Kalau lu mau diajak jalan ya, gue nggak pulang. Bener nih. Nanti kalau ketahuan sama istrinya Bang Sanip gimana dong? Tenang aja, tenang. Gue lagi bujangan nih, ha? Biasa, bini gue sama anak-anak lagi pulang kampung. Aduh, udah seminggu nih bobo sendirian. Mana musim hujan, dingin. Kalau Bang Sanip mau, mulai malam ini Bang Sanip pasti gak bakal sendirian dan kedinginan. Mau gak? Yang bener loh, hah? Ayo ah. Ayo ah. Kalau tiap malam terus dapat duit begini sih, gue bakalan bisa kaya. Sekarang gue bebas berkencan sama siapa aja. Akhirnya, setelah sekian tahun gue ngincer nih perempuan, baru malam ini gue bisa dapet. Terima kasih ya, Bang. Gue dong yang terima kasih. Hah? Lu udah bisa bikin gue senang banget malam ini. Hah? Jangan khawatir, Bang. Gue akan lakuin apa aja buat Abang senang. Asal ini yang ngalir terus ya. Aduh. Lagi dong. Mendingan mereka gue suruh ngamen atau minta-minta di jalanan. Tampang mereka sih sudah memelas, entar hasilnya lumayan untuk nyicil kreditan. Baju seperti ini, mereka benar-benar mirip seperti Campbell. Diam. Bu, kita mau ngapain sih kesini, Bu? Mau beliin aku mainan ya, Bu? Lihat anak kecil yang di sana. Kalian harus kerja seperti mereka. Kalau pengen makan dan minum, kalian harus kerja. Ngerti? Udah, sekarang cepat kesini, terus kalian berdiri. Ya, nanti kalau ada yang datang, kalian samperin, minta uang, sedekah. Ngerti? Ngerti nggak? Ingat,
Kalau nggak bawa uang, kalian nggak bisa makan dan minum. Ya? Udah, buruan. Udah. Udah ketemu sama anak-anak lo? Belum, Bang. Saya kangen banget sama anak-anak. Kalau istri saya baik-baik aja sih, saya nggak mungkin gelisah seperti ini, Bang. Mas Wawan, ini kopinya. Bang Yapto, ini bajunya. Terima kasih. Ongkosnya berapa, Syah? Untuk Bang Yapto, gratis aja. Aisyah nih. Nggak adil, Aisyah. Buat dia gratis. Bukan begitu, Bang. Kan kasihan Bang Yapto baru kena musibah. Dia sih sama aja. Mau punya bini kek, mau enggak kek. Tetap aja dia punya bini juga nggak diurus. Bang, kalau ini ceritanya lain, Bang. Tapi memang kopinya buatan Aisyah ini memang gak ada duanya. Bang Yapto bisa aja. Gini aja deh, gua saranin nih ya sama lu berdua ya. Lu kawin aja berdua. Lu kan udah duda, ya kan? Lu janda. Udah cocok kan? Bang Wawan ngaco nih. Bagus. Bisa beli beras tuh duit. Maaf yang berapa orang tadi? Bapak yang tadi kemana tuh? Ya udah, saya balikin ke kantornya aja deh. Kebetulan alamatnya ada di sini. Saya bersyukur sekali bahwa dokumen ini sudah kembali kepada kami. Siapa nama Anda? Yapto, Pak. Bung Yapto. Ini penting sekali. Sangat penting. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih bahwa Anda sudah mengantarkan dokumen itu kemari. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Ini ada uang sebagai ucapan tanda terima kasih kami. Silakan. Terima kasih, Pak. Nggak usah. Sudah menjadi kewajiban saya untuk mengembalikan barang yang hilang kepada pemiliknya. Saya permisi, Pak. Yapto. Iya, Pak. Kalau memang Anda tidak mau menerima uang pemberian kami, saya akan menawarkan sesuatu kepada Anda. Apa Anda bersedia? Kira-kira apa ya, Pak? Kurir kami baru saja keluar minggu lalu. Dan kami butuh kurir untuk mengantarkan tiket kepada customer. Dan kami butuh orang yang jujur. Apa Anda bersedia untuk kerja di sini? Saya bersedia, Pak. Bagus. Jadi mulai besok, Anda sudah bisa kerja di sini. Ya? Terima kasih, Pak. Ya Allah. Alhamdulillah. Kau telah berikan rezeki yang sama sekali saya tidak duga, ya Allah. Terima kasih, Pak. Saya permisi. Ya. Terima kasih.
Gak usah, Bang. Biar saya aja. Saya sudah biasa kok. Akhir-akhir ini Abang jarang kelihatan. Mas Wawan bilang Abang sudah dapat kerjaan baru di Travel Biro. Hebat, Bang. Bang? Iya, saya sekarang udah kerja. Ya, tapi nggak ada yang hebat lah. Saya hanya sebagai kurir saja kok. Semua itu harus disyukurin. Kan enakan kerjaan sekarang kan daripada naik angkot. Ya, saya memang mendapat kerjaan baru, tapi saya kehilangan keluarga. Ya, mungkin jodoh saya aja sampai di sini. Aisyah sendiri kapan ingin menikah lagi? Saya belum kepikiran, Bang. Calon aja saya belum punya. Aisyah, bagaimana kalau tiba-tiba malam ini ada orang yang melamar Aisyah? Aisyah mau nggak? Saya terima nikahnya Aisyah binti Solihin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Di jalanan, Pak. Astagfirullahaladzim. Tega sekali ibumu. Kalau nggak mau, pasti dipukul. Dan kita juga diancam untuk nggak boleh makan. Nggak boleh pulang. Kalau misalnya belum dapat duit banyak. Ibu kalian sekarang ada di mana? Di rumah, Pak. Ya udah, kita sekarang ke rumah ya. Nggak mau, ah. Aku sama Adi mau ikut Bapak. Iya. Tapi kan kalian juga harus bilang dulu sama ibu, biar ibu nggak nyariin kalian ya. Bapak punya motor ya sekarang? Enggak, ini hanya motor kantor saja kok. Yuk, kita jalan yuk. Yuk. Ibu macam apa kamu? Kamu itu bukan suamiku lagi. Memang aku bukan suami kamu lagi, tapi mereka, anak-anak kamu. Kelakuan kamu benar-benar bejat. Hei, jaga ya mulut lo. Kamu nggak berhak mengatur hidupku. Gue mau ngapain kek, itu urusan gue, tahu? Tapi kenapa mereka suruh mengemis? Mereka seharusnya sekolah. Kalau lu mau mereka sekolah, bayar dong. Kasih dong duitnya tiap bulan. Sanggup nggak lo? Sanggup nggak? Ani, Lulu, yuk kita pergi. Anak gue kembaliin. Lulu, Andi. Aduh. Gak bisa ikut ibu. Lulu. Andi. Jangan bawa anak-anakku. Mereka anak-anakku. Mereka ikut aku. Jangan bawa mereka. Mereka anak-anakku. Mereka harus ikut aku. Ayo, Lulu, Andi. Lepasin. Ibu. Bapak. Lulu mau ikut Bapak. Aku juga mau ikut Bapak. Andi juga mau ikut Bapak. Kamu dengarkan? Mereka mau ikut aku. Lepaskan anak-anakku. Nggak bisa. Mereka bukan anak kamu. Kamu nggak berhak atas mereka. Ayo, Lulu, Andi. Udah, Bu. Bapak udah. Mereka masih anak-anak. Mereka nggak tahu apa-apa. Bu Indun, jangan ikut campur, Bu Indun. Ayo. Ibu yang sabar dulu. Kalau bertengkar dan ribut masalah seperti ini, anak-anak bisa trauma, Ibu. Pak Arte juga jangan ikut campur deh. Ini urusan gue sama lelaki nggak bertanggung jawab ini. Ayo, masuk nggak sih? Dengar nggak apa Ibu bilang? Ayo masuk, Lu, Andi, masuk, masuk, masuk.
Pak Yapto, yang sabar ya. Mari, Bu. Saya lagi kepikiran anak-anak terus. Kamu mungkin gak percaya ada seorang ibu yang begitu tega memperlakukan anak-anaknya seperti itu. Apa gak sebaiknya anak-anak kita yang merawat aja, Bang? Kalau memang bisa itu kita lakukan, sudah saya lakukan. Tapi mana mungkin Ani mengizinkan. Bukan karena dia begitu mencintai anak-anak. Tapi bagi Ani, Lulu dan Andi adalah sumber penghasilan dia. Ini kalau Abang setuju aja ya. Gimana kalau kita pindah rumah? Kita pindah ke dekat tempat tinggal mereka, Mas. Supaya kita bisa mengawasi mereka dan nantinya mereka kita sekolahin. Ya, nggak perlu bersebelahan sih, Bang. Takut malah nanti jadi ribut. Ya, beda gang aja. Toh kita juga pasti bisa ngawasi mereka. Kalau kangen, kita kan gampang ketemunya. Benar juga apa yang kamu bilang, Syah. Kamu memang istri yang baik. Terima kasih ya. Sekarang kita tidur yuk, Bang. Aku mau hidup tenang bersama anak-anakku. Aku nggak mau diganggu. Ani, sekarang kita mempunyai kehidupan sendiri-sendiri. Aku tidak akan mengganggu kehidupan kamu. Iya, Mbak. Saya janji, saya akan merawat anak-anak seperti anak-anak saya sendiri, Mbak. Emangnya gampang apa ngurus anak? Saya tahu, saya memang belum punya anak. Tapi saya janji, Mbak, saya akan merawat anak-anak sebaik mungkin. Baik, kalau kamu keberatan, biar saya dan Aisyah yang mengalah. Kami akan tinggal di gang sebelah, agar mudah bagi kami untuk ketemu dengan Andi dan Lulu. Bagaimana? Terus bagaimana dengan biaya sekolah anak-anak? Saya akan menanggung seluruhnya. Tapi kamu berjanji tidak akan mempekerjakan mereka sebagai pengemis jalanan. Lumayan. Duit SPP anak-anak bisa gue tilep buat bayar tambahan cicilan TV. Kalian makanan banyak ya. Habis itu Umi antar kalian pulang. Enggak ah, Lulu nggak mau pulang. Lulu mau di sini aja. Andi juga nggak mau. Adi mau tinggal sama Umi Aisyah sama Bapak. Bukannya Umi nggak mau, sayang. Tapi kan kalian tahu, ibu kalian pesan kalian harus langsung pulang setelah sekolah. Tapi Lulu takut, Umi. Kalau kita pulang, pasti kita disuruh ngemis di pasar. Lulu nggak mau, Lulu capek. Ya Umi, boleh kan Andi sama Kak Lulu tinggal di sini? Iya Umi. Terus kalau di rumah
pasti kita nggak pernah dikasih makan. Terus kalau nangis, kita malah dipukulin. Boleh ya Umi? Ya. Ya udah. Tapi kalau ibu kalian minta kalian pulang, kalian harus nurut ya. Sekarang habisin makanannya, terus habis itu cuci kaki, ganti pakaian, langsung tidur ya. Bang kerja dulu ya sayang. Jangan lupa ya Bang ya, ntar malam balik lagi dong. Oh iya pasti dong. Bang, tambah dong. Nih, gua kasih lo. Tuh, cukup? Cukup. Makasih ya Bang ya. Dah. Dah, jangan lupa ya Bang, ntar malam. Iya. Lulu! Ane! Lulu! Ane! Hah? Mana sih belum pulang? Sialan. Dibawa kemana tuh sama si Aisyah brengsek itu? Kalau terlalu capek belajar kan, nggak bisa cari duit. Kering di kantong gue. Awas saja, belum tahu tuh perempuan itu ya. Heh, mana anak-anak gue? Mana? Sabar Mbak, anak-anak lagi tidur. Apa? Tidur? Enak lu ya. Gua didik mereka biar mandiri, lu malah manjain. Enggak, mereka harus pulang, kerja, cari duit, bukan enak-enakan. Mana mereka? Mereka bukan enak-enakan Mbak, tapi mereka masih capek karena baru pulang sekolah tadi. Biarin Mbak mereka istirahat dulu di rumah ini. Alah, jangan cari muka lu ya. So baik lu, so perhatian, so manjain. Mana anak gue? Mana? Mbak sabar Mbak, mereka masih tidur. Mbak. Dulu, adik, ayo bangun. Enak ya kalian ya. Malah bosan di sini. Ayo bangun. Mbak jangan Mbak. Bangun. Saya yang salah Mbak, bukan mereka. Iya, memang kamu yang salah. Tapi ingat ya, mulai besok kalau mereka pulang sekolah harus diantar ke rumah. Ngerti kamu? Iya Mbak, saya minta maaf besok pulang sekolah mereka semua saya anterin ke rumah Mbak. Tapi aku... Apa? Ngelawan kamu? Ayo pulang. Pulang sekarang, ayo. Pulang. Mbak, Enak aja kamu ya. pusing Mbak. So tahu kamu urus diri kamu sama lelaki kamu pemalas itu. Ayo. Ayo cepat. Pulang. Lulu, Andi. Pulang. Rumah lu bukan di sini. Ayo pulang. Pulang. Kamu lagi. Cepat aman. Ayo. Sudah. Ya Allah. Anak-anak seusia mereka seharusnya sekolah dan bermain. Masa anak-anak mereka benar-benar telah terampas. sedikit. Pasti kalau kita pulang dimarahin sama ibu. Ya udah deh, kita nggak usah pulang. Kita ke rumah bapak aja. Tapi kan kita bisa diseret lagi sama ibu. Lulu, Andi. Mia Isa. Mia Isa. Ini buat kalian. Ini Lulu. Makasih ya, Umi. Ini Andi, ya. Tapi kalian jangan bilang ya kalau itu dari Umi.
ibu kalian pasti membutuhkan uang. Dan mulai sekarang, kalian tidak usah lagi mengemis. Kalau sampai ibu kalian memaksa kalian mengemis, kalian tidur aja di rumah Umi ya. Nanti begitu maghrib, kalian pulang lagi ke rumah. Umi akan taruh uang di gelas-gelas kalian ini. Bilang aja itu hasil ngemis kalian. Ya, sekarang kalian pulang ya. Yuk. Puasa. Siapa yang ikutan puasa? Aku mau dong. Aku mau. Tapi gimana caranya ya? Ibu kan selama ini nggak pernah ikut puasa. Terus siapa dong yang bangunin sahur? Gampang. Nanti Umi yang bangunin kalian ya. Assalamualaikum. Mana duitnya? Katanya ibu guru, besok Lulu disuruh bayar uang SPP, Bu. Minta tuh sama bapak kamu. Tapi katanya bapak, uangnya udah dikasih ke ibu. Duitnya udah habis buat beli beras. Bapak kamu juga kalau ngasih duit selalu mepet waktunya. Lagian kan bapak kamu tuh banyak duit. Kamu tinggal minta juga dikasih. Ya udah deh, Bu. Saya permisi ke belakang ya. Ya udah sana. Heh, sini kamu. Kamu udah makan ya? Di mana? Tadi ada ibu-ibu yang bawa roti. Rotinya banyak banget. Abis itu kita berdua dibagi. Terus kita makan bareng-bareng deh. Ya udah deh, Bu. Kita berdua mau permisi ke belakang ya. Kok tampang mereka seger-seger ya? Aneh. Sialan. Sial. Jadi selama ini mereka nipu gue. Harus berbeda-beda. Uang itu kalian nggak curiga. Aisyah. Hah. Jadi selama ini mereka selalu istirahat siang di sini. Awas saja. Bagus ya. Jadi selama ini lu yang ngasih uang ke anak gue, hah? Maksud lu apa? Mau jadi pemberani, hah? Mau jadi pembela? Maksudnya bukan begitu. Apa? Kasih sama anak gue. Denger ya. Gue ini ibunya. Gue tahu cara mendidik mereka. Mereka nggak boleh dimanjain. Biar besar yang ngangkat kepala, tahu? Ayo, ayo sekarang pulang. Awas lu ya kalau besok kamu kesini lagi ya. Ibu nggak akan tinggal diam. Ayo cepat. Mau, Bu. Mau. Cepat. Mau. Tuh, lihat sendiri kan? Anak gue jadi manja seperti ini. Gara-gara lo. Hah? Ayo cepat. Nangis dulu. Diam. Ibu kan udah bilang. Ibu nggak suka kamu setelah, tahu nggak? Astagfirullah. Mohon ya Allah, lindungi anak-anak itu. Ani memang keras, susah dirubah. Capek bicara sama dia. Dan dia tidak bisa diajak bicara baik-baik. Bang, abang sekarang mau kemana? Mau ke rumah Ani, dia harus dikasih pelajaran. Bang, sabar. Ini ujian buat kita. Kita harus bisa menahan emosi kita, Bang. Saya nggak mau kalau anak-anak nanti jadi sasaran.
Sebentar lagi bulan puasa dan anak-anak bersemangat sekali pengen ikutan puasa. Alhamdulillah, saya memang ingin mengajari mereka sejak dini berpuasa. Tapi selama mereka masih tinggal bersama ibunya, mana mungkin mereka bisa berpuasa? Ani nggak pernah mengajari mereka agama. Tenang aja, Bang. Saya akan ajarin anak-anak mengaji. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Lulu, Andi. Lulu, Andi. Sahur, sayang. Ini makanan untuk sahur kalian. Makasih ya, Umi. Umi pulang dulu ya. Kalian selamat sahur, ya. Assalamualaikum. Di, bangun Di. Katanya mau ikut puasa. Sahur yuk. Tadi Umi Aisyah ngasih kita makanan. Yuk. Kita cuci tangan sama cuci muka. Ayo. Mereka memang anak-anak yang hebat. Saya berharap bulan Ramadan ini bisa membawa perubahan dalam kehidupan mereka, juga kehidupan kita. Syah, kamu kenapa, Syah? Aduh, maaf Bang. Kamu nggak enak badan? Nggak tahu, rasanya saya mual sekali. Jangan-jangan kamu hamil? Saya sudah telat 2 minggu Bang. Tapi saya belum cek. Mudah-mudahan Allah memberikan kepercayaan pada kita ya Bang. Supaya kita bisa menimang anak kita sendiri. Kalau seandainya nanti kita punya anak sendiri, apakah kamu masih bisa mencintai Lulu dan Andi? Insya Allah Bang. Saya sudah menganggap mereka seperti anak saya sendiri. Alhamdulillah. Kita sholat yuk. Di, kamu kuat nggak puasanya? Kuat. Biasa. Makan sehari sekali. Kak, Lebaran, Ibu beliin baju gak ya buat kita? Nggak tahu deh. Ada apa sih? Ganggu aja. Maaf Mbak, saya mau ngasih ini untuk anak-anak. Apaan nih? Tumben? Bukan puasa untuk anak-anak, Mbak. Sekalian saya meminta izin, Mbak. Gimana kalau selama bulan puasa ini anak-anak tidur di rumah kami supaya bisa berpuasa bareng-bareng kami. Lu jangan sok ngajarin anak gue ya. Kayak lu bener aja. Kalau anak gue tidur tempat lu, siapa yang cari duit? Nggak ada. Permisi, Mbak. Saya pamit pulang dulu. Saya, Bang pulang dulu ya. Iya, Bang. Tapi jangan lupa ya, Bang ya. Kemesin kamu, kemesin. Jalan. Dah. Kak, duduk maghrib jam berapa sih? Masih lama gak? Kamu lapar ya? Sebentar lagi kok. Sayang kalau sampai bocor. Ini kan udah sore.
Kalau ibu nggak masak, gimana? Kita buka puasa makan apa dong? Gimana kalau kita makan di rumah Umi Aisyah? Jangan, nanti kita dimarahin sama ibu. Kasihan kan, Umi Aisyah sering dimarahin sama ibu. Yaudah, sekarang kita pulang aja yuk. Assalamualaikum. Ya, masuk. Ibu. Bagus. Tumben, ibu kok masak? Siapa yang masak? Ini semua dikirimin sama istri bapakmu itu. Umi Aisyah. Ya udah, capek kan? Lapar kan? Nih, makan nih. Tuh, tahu, ayam, tuh. Tapi kan kita puasa, Bu. Alah, puasa segala. Emang tuh puasa bisa bikin kamu kenyang, bikin kamu kaya? Enggak kan? Udah deh, nggak usah puasa. Kalau sakit gimana? Siapa yang repot? Siapa yang pusing? Ibu juga kan? Siapa lagi yang cari uang buat ibu? Nggak ada. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan puasa hari pertama. Bagaimana dengan anak-anak? Mereka sangat bersemangat, Bang. Dan saya yakin mereka pasti kuat. Tadi juga saya sudah mengirimkan makanan. Kamu memang istri dan ibu yang baik. Anak-anak akan bahagia kalau memiliki ibu seperti kamu. Kamu hamil? Wah, kok habis, Kak? Rasanya tadi masih banyak deh. Ibu, makanan yang dari Umi Aisyah tadi buat buka puasa di mana, Bu? Habis. Terus kita makan apa dong? Ya udah salah sendiri. Siapa yang suruh nolak? Ibu kan udah tawarin. Daripada nggak habis, mubazir, ya ibu habisin. Ya udah, jangan nangis, berisik. Ibu kok tega banget sih sama kita, Bu? Kita kan lapar. Ya udah, tuh minum air putih yang banyak sampai kenyang. Ibu mau pergi. Udah, Di. Nih, minum buat batalin puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Abang serius kan? Serius. Tapi kan masa hubungan kita gini-gini terus, Bang? Kapan dong abang ngawinin gue? Nih, lu sabar deh. Kalau gue udah nyerain bini gue pasti deh bakal ngelamar lu. Bener.
hancur lu. Aduh, apa-apaan sih? Apaan sih ini perempuan? Bagus ya lu berdua ya, bagus ya. Lihat noh, anak di rumah sakit. Gua pentang-panting ke dokter cari obat. Lu asik-asikan sama perempuan gasal ini. Apaan coba lu? Jangan rame di sini dong, malu sama orang. Lu udah tau bangga, bukan tau diri ya. Bukannya insaf. Ingat anak lu di rumah ada 5. Bukan insaf lu ya. Dasar gatal juga lu ya. Sialan. Dasar putih. Aduh. Cukup. Stop, cukup. Aduh. Masih. Pulang. Bang. Abang. Ayo, Bang. Sadaqallahul azim. Sekarang kalian ikutin Umi ya. Kita sama-sama doa untuk orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Amin. Umi, memang orang tua yang jahat seperti ibu harus didoain. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandung kamu. Dan sampai kapanpun, kamu harus tetap sayang dan mendoakannya ya. Umi ngaji dulu ya sayang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Masya Allah. Bang. Ini gimana Bang? Anak-anak pada tidur. Saya nggak tega bangunin mereka, Bang. Ya udah nggak apa-apa biar mereka tidur di sini. Tapi nanti Mbak Ani pasti marah kalau anak-anak tidur di sini. Ya udah kamu tenang aja, biar saya bicara sama Ani, ya. Ya, saya pergi dulu ya. Iya, Bang. Ani. Masa jam segini udah tidur sih? Pak Yapto. Ah, Bu Inden. Bu Aninya pergi, Pak. Tahu nggak Bu kira-kira kemana? Saya nggak tahu, Pak. Terima kasih, Bu. Iya, permisi, Pak. Mari. Sial banget sih hari ini. Udah nggak dapat duit, diomelin bini orang lagi. Hah? Mereka tidur di rumahnya Aisyah. Awas ya besok. Kita masih boleh main ke sini kan? Ya boleh dong sayang. Anak Umi ini kan adik kalian juga. Asik, Andi bakal punya adik. Sekarang waktu imsak sudah tiba. Sekarang kita berdoa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu. Lu mau tinggal di
Ya, Bapak juga kepengen kalian bisa ada di sini terus. Tapi ibu kalian kan nggak mengizinkan. Kenapa? Ibu kalian itu sangat sayang sekali sama kalian. Jadi dia tidak mengizinkan kalau kalian tinggal bersama kami. Kalau sayang, kok kita nggak diizinin makan? Terus tiap hari kita pasti dimarah-marahin. Oke, sekarang kita sholat subuh dulu ya. Kita siap-siap untuk sholat subuh ya. Ya. Mana anak-anak gue? Lu sembunyiin? Lu mau curi? Hah? Ibu, siapa yang mau menculik, Mbak? Mereka... Alah, banyak omong lu. So baik lo, so perhatian lo. Masa tukang rebut, udah ngerebut laki gue. Sekarang anak-anak gue lagi lu rebut. Hah? Bukan begitu, Mbak. Apa lo? Ngeles lagi lo? Pas lu guna-gunain anak-anak gue kan? Biar menarik perhatian sama lo, ya kan? Tadi malam itu, Bang Yapto udah ke rumah Mbak. Mau ngasih tahu kalau anak-anak tiduran di sini, tapi Mbaknya nggak ada. Pintar lu nyari alasan. Awas! Ade! Dulu! Ade! Bapak, itu Pak, udah ngamuk. Ya udah. Kalian tunggu di sini ya. Ani, apa-apaan sih kamu? Pagi-pagi udah bikin ribut. Ini bulan puasa. Bodoh amat sama bulan puasa. Mana anak gue? Ade! Dulu! Ani! Mati kalian ya. Ayo, pulang. Pulang sekarang. Ayo cepat. Ani, kamu apa-apa nih? Udah, mereka harus pulang. Ayo, Ani, kamu apa-apa nih? lepaskan. Pulang. Ani. Ayo, pulang. Pada ampun sih kamu. Kamu kerja. Ani, kamu keterlaluan gak punya perasaan. Kamu yang gak becus. Apalagi bini kamu tuh yang sok pintar, sok bener. Dulu. Ini gara-gara kamu manjain mereka. Justru sikap kamu yang keras membuat mereka kabur. Masya Allah. Adi. Adi. Puas kamu. Ini semua gara-gara kamu. Apa yang kamu inginkan dari anak-anak kita? Maju, Pak. Andi. Kamu harus tabah. Ingat, ini semua cobaan dari Allah. Tapi mereka anak-anak yang baik. Anak-anak yang penurut. Dokter, bagaimana dok keadaan anak-anak kami, dok? Alhamdulillah tidak apa-apa. Mereka hanya mengalami benturan ringan dan lukanya juga tidak cukup parah. Hanya pingsan karena shock dan sekarang mereka sudah siuman. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Bang, sudahlah. Bagaimanapun, dia adalah ibu kandung dari anak-anak. Ya. Tidak, Aisyah. Saya tidak akan membiarkan dia menyiksa anak-anak saya lagi.
inget kan sama janjinya? Janji apa? Bang Sanip kan janjinya mau ngawinin gue. Kapan gue ngomong gitu? Abang kok gitu sih? Takut ya sama bini. Sorry nih. Abang katanya bininya mau diceraiin. Rugi gue nih. Warisan bapaknya tuh gede banget. Lu tahu nggak? Tanah dia tuh hektaran di kampungnya. Lu tahu rumah gue yang gue tempatin itu rumahnya bini gue. Kalau dia gue ceraiin, ya gue nggak dapat apa-apa dong. Udah, gue capek. Gue mau pulang. Bang, Sanip! Bang Sanip! Mulai sekarang, kalian tinggal di sini ya. Alhamdulillah. Besok Andi nggak mau sekolah dulu ah. Tangan Andi masih sakit nih. Iya. Ya udah, besok kalian istirahat aja dulu ya. Umi, kalau lebaran Andi pengen baju baru dong. Sebentar ya. Kalian tahu nggak? Umi sudah punya baju baru untuk lebaran kalian nanti. Nih, yang satu untuk Lulu. Makasih Umi. Dan ini untuk Andi. Ini Umi sendiri lah yang jahitin. Makasih ya Umi. Suka nggak? Suka. Asik, Andi punya baju baru. Makasih ya Umi. Lulu seneng deh punya ibu kayak Umi. Sanip, di mana lo? Saya lagi buaya lo. Sanip, keluar! Gua gak terima begini. Sanip! Di mana lo? Jangan ini semua sama aku. Aku adalah Sanip! Makan bes lo, biar mampus lo sekalian. Lo makan, gua makan bes lo.